Nah, sebentar Lombok, sekarang Ahmad Songil sudah masuk di segmen ketiga ya, perbincangan Ahmad Songil dengan sumber yang hadir saat ini cukup penting sekali. Dan kita akan lanjut terkait tema kita, netralitas Polri dalam pemilu 2024. Pak Kombes, ini bagaimana kira-kira Polda NTB berencana untuk mengatasi tantangan khusus dalam menjaga netralitas Polri di daerah dengan dinamika politik yang cukup tinggi? Tantangannya. Tantangannya. Ya. Yang pertama memang kita khususnya di bidang hukum ya. Kita selalu memberikan pemahaman kepada personel kita karena memang tanggung jawab kami. Ya. Kami sebagai kepala bidang hukum itu berarti berkewajiban untuk memberikan pemahaman kepada seluruh personel. Oke. Dan bukan juga ke seluruh personel tetapi keluarga. Oke. Ya kan? Karena yang pasti bahwa Polri, anggota polisi itu tidak dipilih dan tidak mempunyai hak suara. Oke. Tapi bagaimana dengan keluarganya? Oke. Gitu. Ini juga kita ini. Jadi kita tidak ada memberikan sebuah pemaksaan kepada Intervensi tidak ada ya, ya? intervensi Khusus untuk tidak keluarganya. ada. Keluarganya. Oke. Silakan dia. Tetapi juga tidak boleh mempengaruhi sebuah organisasi, tidak boleh. Ya, anggota kita berikan pemahaman bahwa tugas kita adalah sebagai pengamanan di dalam pemilu. Oke. Tidak boleh ikut di dalam berpolitik. Oke, tetap menjaga netralitas Tetap ya? menjaga netralitas. Itu salah satunya adalah kita untuk menjawab tantangan itu, maka kami sebagai bidang hukum berkewajiban untuk memberikan pemahaman itu. Oke. Sampai dengan ke wilayah terkecil, berarti polsek juga. Oke, nah ini menarik. Bagaimana Polda Nusa Tenggara Barat mengukur keberhasilan kira-kira di tahun 2024 terkait dengan netralitas Polri selama ini? Tahun 2019 Oke. memang ada kasus satu kalau tidak salah itu untuk anggota yang terlibat. Tetapi mudah-mudahan di 2024 ini tidak ada. Oke. Ya, sehingga itu tadi, kalau misalkan personil kita seluruhnya sudah paham, sudah mengerti, ya kan, apa yang bisa dilakukan, apa yang boleh dilakukan, saya yakin tidak ada pelanggaran. Tetapi ya memang inilah yang harus kita jaga, karena memang kalau saya orang Sumatera Utara. Oke. Berarti kalau di NTB ini pasti nggak ada orang Batak nih. Yang mau jadi caleg itu nggak ada kan? Oke. Berarti aman saya nih. Oke. Nggak ada keluarga saya. Tapi kalau di sini kan nggak. Hampir 80% itu personel kita asli orang NTB. Nah ini yang perlu kita kasih pemahaman-pemahaman terus. Oke, berarti pemahaman tersebut tetap disosialisasikan? Iya, sosialisasi dalam bentuk jukra, telegram, dalam bentuk tatap muka, ya, dalam bentuk sekarang ini dengan melalui video conference dan lain sebagainya. Oke, kalau terkait dengan ada tidak upaya khusus yang dilakukan untuk memastikan bahwa anggota Polri di Polda NTB sendiri untuk menekan angka biar di tahun 2024 tidak ada lagi seperti kasus di 2019 terjadi tidak netral? Ya, saat sekarang ini adalah upaya sosialisasi dan juga dalam bentuk telegram-telegram yang disampaikan mulai dari pimpinan tertinggi Kapolri, Kapolda, dan juga khususnya kami dalam melakukan sosialisasi itu. Oke, Pak Kombes, kalau boleh tahu apa hukuman beratnya kira-kira untuk anggota yang tidak netral kira-kira? Anggota yang tidak netral bisa di pemberhentian tidak dengan hormat. Oh. Kalau dia melanggar di Perpol 7 tahun 2022. Cukup berat juga sanksinya? Cukup berat. Ya, kalau yang paling ringan, Pak Kombes? Ya, kalau paling ringan sekarang ini paling patsus atau dia didemosi. Oke. Didemosi di luar daerah, itu yang lebih sulit. Misalkan di NTB dimutasikan ke Papua, ya kan sulit itu. Jauh juga, Pak. Iya kan? Itu masalahnya. Oke, itu yang paling ringan berarti ya? Iya. Yang paling berat yaitu diberhentikan. Pemberhentian tidak dengan hormat. Oke. PTDH. Sebelum kita menutup segmen ketiga ini, saya ingin mendengar dari Pak Kombes sendiri apa pesan dan nasihat yang ingin disampaikan oleh Polda Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat
terkait pentingnya netralitas Polri dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu. Silakan. Ya, baik, kepada masyarakat yang mempunyai hak suara, kami berpesan bahwa yakinlah bahwa Polri, Polda NTB itu dengan dasar regulasi yang jelas dan tegas, mulai dari undang-undang kepolisian, peraturan pemerintah, dan juga peraturan kepolisian, bahwa Polri netral. Polri tidak akan ikut di dalam politik. Kemudian kami berharap bahwa kepada masyarakat, baik itu kepada yang memiliki hak suara dan juga para pemimpin-pemimpin partai politik untuk sama-sama menjaga. Jadi menjaga keamanan, ketentraman, dan berjalannya demokrasi dengan lancar dan aman. Ini harapan kami. Jadi kami berpesan seperti itu. Dan juga sekarang ini bahwa masih banyak media-media yang memprovokasi. Artinya kami mengingatkan supaya masyarakat betul-betul bijak di dalam menggunakan media sosial. Karena apa? Karena kita khawatirkan dengan adanya provokasi di media sosial, ini akan mempengaruhi situasi dan keamanan. Yakinkan bahwa Polda NTB siap untuk mengamankan untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024. Oke, terima kasih Pak Kombes Ajas Siagian SHMH yang merupakan Kabidkum Polda Nusa Tenggara Barat. Ya. Semoga hajatan Polda Nusa Tenggara Barat, umumnya Kepolisian Republik Indonesia terkait netralitas Polri dalam pemilu 2024 bisa tercapai. Amin. Dan Polda Nusa Tenggara Barat juga bisa mencapai target kesuksesan seperti di tahun 2019. Ya. Dan saya Mas Ongel mewakili kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. sampai jumpa.